Pak Jaka, kalau masih belum pasti kenapa udah disegel? Pak, Lanjutnya. mau tanya yang Tiffany & Co Pak. Sekarang mumpung ada Pak Jaka juga, kelanjutannya gimana ya Pak? Terakhir kan Tiffany & Co tuh dicek ya kalau nggak salah. Terus Ya, sekarang kelanjutannya gimana? Silakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Menteri terkait dengan perkembangan Tiffany & Co. Saat ini sedang dilakukan penelitian ataupun audit bersama ya, dilakukan oleh Direktur Audit dan sampai dengan saat ini kita belum menerima hasilnya. Demikian Pak. Jadi kita masih bingung Mbak. Kok nggak jelas? Ya udah nggak apa. Nanti saya masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam apakah Tiffany melakukan pelanggaran karena pasti akan diteliti dokumen impornya ya. Demikian. Oke, makasih. Pak Jaka kenapa lama kisahnya? Nanti saya cek untuk kepastiannya. Pak Jaka, kalau masih belum pasti kenapa udah disegel? Nanti investigasi ya Pak? Siap, nanti kita dalami lagi Pak. Oke, jadi itu nanti saya investigasi ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaannya. Mas. Baik. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Wildan dari DDTC News. Ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait data gitu Pak. Untuk hingga Mei itu restitusi pajak udah mencapai berapa triliun dan apakah Kemenkyu udah dapat hasil audit restitusi dari BPKP yang udah Bapak minta itu Pak? Lalu, Masih belum dapat hasil dari investigasinya. Nanti saya akan ke BPKP lagi deh. Dia bilang sih, kalau 5 tahun kan lama tuh. 10 tahun ya tarik. Saya akan investigasi lagi. Restitusinya sampai sekarang 170 ya Pak? Sekitar 170 triliun rupiah. Itu mau dibanding tahun lalu ya, tahun lalu berapa? Bulan sama. Nggak sampai 200 lah bulan ini. 170 juga, 180 sampai September. Tahun lalu berapa bulannya? Sampai bulan Mei? Sampai bulan Mei 201 Pak, tahun lalu Pak. Segitu Mas. Jadi restitusi tetap dikeluarkan. Cuman kita lihat yang agak mesti diperiksa, kita periksa lagi. lalu yang kedua yang terkait data Pak. Jadi terkait realisasi hingga Mei ini untuk realisasi penerbitan SBN secara neto dan juga realisasi pembayaran bunga utang itu udah berapa triliun Pak? Tadi kadang kan di slide kan juga nggak disajikan gitu. Pak Minto, bilang Pak Minto, biar aja Pak Minto. Coba kasih lihat gambar tadi yang paling belakang tuh, ada yang pembiayaan. Ini neto, pembiayaan seperti ini netonya 386,0 triliun rupiah. Jumlahnya semuanya 379,4. Anda mau nanya per instrumen ya? Mungkin secara detail terkait pinjaman sama SBN netonya gitu Pak. Sama kalau dari sisi belanja kan ada pembayaran bunga utang gitu Pak. Jangan gitu dong lu, bikin malu lo. Langsung aja langsung. Lu kibulin dia aja dia nggak tahu. Ngibul aja kalau nggak bisa. Ya, betul pasti betulnya. Siapa? Nanti disusulin dah. Nanti habis sambil dia nyari ya. Mungkin yang ketiga yang terkait PPh final UMKM itu Pak, itu kan lagi rame Pak. Dengan adanya aturan baru ini kan kalau dari pemerintah kan inginnya kan mencegah adanya pemecah-pecahan usaha oleh WP-WP untuk memanfaatkan PPh final UMKM. Kalau dari penghitungan pemerintah itu dengan adanya mekanisme anti splitting itu, anti penghindaran pajak itu ada potensial revenue tambahan berapa triliun sih Pak? Karena kan kalau kita lihat di report belanja pajak kan penerimaan yang nggak terpungut karena skema PPh final UMKM secara umum ini kan 20-30 triliunan dalam jangka waktu 5 tahunan ini Pak. Dengan adanya skema anti splitting ini revenue-nya kira-kira bisa yang dipertahankan pemerintah berapa gitu Pak? Belum tahu, datanya belum masuk. Kita baru bisa tebak nanti setelah 6 bulan ke depan ketika kita tahu sebenarnya berapa sih yang main-main begitu. Begitu ya Pak Bimo? Siap. Bang udah ada hitungannya? Belum tahu, ini kan kita masih belum di situ, masih gelap kan, justru kita mau tarik keluar, nanti setelah itu kita tahu berapa.
Nanti kita ekstrapolasi ke depan seperti apa. Jadi untuk sekarang ya belum bisa ditebak karena itu masih gelap. Justru kita pengen tahu dengan kebijakan itu seberapa yang masuk nanti. Tapi nanti harusnya sih dengan Cortex itu semakin sulit karena semua udah terintegrasi nanti. Ya betul ya Pak Bimo ya? Siap, ya Pak. Terakhir Pak, mungkin terkait kemarin kan dari Kemenkyu baru mengeluarkan aturan baru terkait tukin Ditjen Pajak, pegawai Ditjen Pajak. Nah itu bagaimana revisi aturan itu bisa berhubungan dengan kinerja pegawai dan kinerja organisasi di DJP, dan kalau tukinnya direvisi tetap tumbuh 20,5 atau 25%, Pak. Terima kasih Pak. Kalau direvisi tumbuhnya 30%. Pak Sekjen? Mungkin esensinya kenapa sih Pak kok perlu direvisi? Karena kan juga udah berlaku cukup lama gitu Pak. Pak Sekjen? Ya Pak, izin Pak, bukan tukin, itu nggak ada perubahan, jadi cuman perubahannya gini, cuman force rank-nya aja. Jadi kan dulu harus ada di dalam satu kantor tuh harus ada yang paling jelek sama yang paling baik, pemeringkatnya. Nah sekarang itu enggak, supaya memberikan rasa keadilan dan juga biar teman-teman pajak itu bisa bekerjanya dengan nyaman dan enggak ada pemaksaan. Jadi memang kita kejar tuh kinerja gitu. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi bukan perubahan angka tukinnya atau apa, tapi cara range-nya itu aja gitu. Jadi bukan tukinnya. Gue juga bingung, perasaan gue nggak gaji. Formulanya Pak maksudnya Pak, kan dari sisi formula kan ada perubahannya. Enggak ada. Ada perubahan itu pajak. Anda dapat bocoran dari mana? Ya baca dari yang diupload sama Kemenkyu gitu Pak. Kebetulan kan ada sedikit perubahan terkait. Lain kali jangan diupload loh. Enggak ada perubahan. Oke, next sebelah sini. Next sebelah sini ya. Sebelah situ tuh. Yang mana Pak? Belakang. Belakang. Ya, selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Izin Pak, perkenalkan saya Adin dari BTV Berita 1. Izin Pak Purbaya terkait PP nomor 20 tahun 2026 yang merevisi ketentuan PPh final 0,5%. Minggu lalu Bapak sempat menyampaikan aturan ini untuk menutup celah perusahaan yang mengakali ketentuan lama dengan memecah usaha menjadi beberapa perusahaan kecil Pak, agar tetap bisa menikmati tarif 0,5%. Dari Kemenkyu atau Ditjen Pajak sendiri, apakah sudah ada proyeksi Pak berapa tambahan penerimaan negara yang bisa diperoleh dari implementasi aturan baru ini? Pertanyaan bagus sekali, tapi sama dengan dia. Kita belum tahu Mas, masih kita akan hitung lagi seperti apa. Ya. Cewek. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak izin mau bertanya ini terkait IHSG Pak. Belakangan ini kan memang merah terus ya Pak sampai dengan hari ini. Bahkan kalau pantau dari RTI sampai sekarang minus 3%. Bahkan sampai menyentuh titik terendah hari ini di 5.600. Kalau dari Pak Purbaya ini kan selama ini juga sudah sering bertemu ya dengan lembaga internasional maupun pemeringkat maupun kayak IMF gitu. Yang berkali-kali disorot kan memang ini terkait dengan fiskal ya Pak. Boleh nggak Pak di-spill mungkin sedikit sebenarnya yang mereka paling khawatirkan itu bagian mananya sih Pak sampai akhirnya kemudian mungkin investor-investor ini pada lari keluar gitu. Maksudnya oke, Pak Purbaya udah pernah bilang kayak mereka menyoroti defisit misalnya, tapi kira-kira yang dikonsenkan oleh mereka itu defisitnya apakah karena ada belanja-belanja yang ugal-ugalan atau apa, mungkin bisa dibagikan juga ke kita dan apa yang sekiranya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Saya pernah lihat. Jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksanaannya, apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digambar-gemborkan. Jadi utamanya itu terus ditarik ke BGN dan lain-lain dan cari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang feed in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya maret-maret nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah S&P,
oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market, itu rupiah melemah sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini dari sini nggak bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas, termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal ke sana kata mereka. Ketika fiskalnya bagus, cari yang sebelah situ. Jadi kalau saya itu adalah, saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek atau Pak Prabowo menjalankan kebijakan fiskal tidak hati-hati. Padahal Pak Prabowo clear banget. Defisit kita dia atur di bawah 3%. Tahun depan dia maunya 1,8%. Pak Presiden seperti itu, bahkan kita rayu-rayu sedikit lah, jangan lupa nanti kita masih perlu dorongan ke ekonomi. Ya lebih tinggi dari itu boleh sedikit. Jadi komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau kita bereskan, sananya beres rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, sekarang gara-gara rupiah bisa kejaga, bisa keganggu. Jadi terbolak-bolak nih, terbolak-balik. Jadi emang ada sentimen negatif di pasar yang mesti kita perbaiki. Tapi yang bisa saya jelaskan sekarang adalah fondasi ekonomi baik dari data itu ya. Kebijakan misalnya betul-betul terjaga, dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berlebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.